Alhamdulillah, terima kasih banyak pemirsa Sultra TV. Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar Ramadan. Baik, kita lanjutkan dengan lanjutan pengajian kita. Kami persilakan Ibu yang mau bertanya. Tapi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siniwati Patoro, perwakilan dari Barugah, Kecamatan Barugah. Silakan Bu. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, karena pada waktu kami berada di Masjidil Haram, itu waktu Jumat, jadi sholat Jumat. Jadi yang saya pertanyakan, bagi kita ibu-ibu, apakah kita laksanakan sebelum Jumat atau sesudah? Sholat luhurnya sholat luhurnya. Karena pada waktu itu saya lihat di sebelah saya itu kan ada orang Arab. Kayaknya mereka tidak mengerti. Jadi saya juga mungkin tidak mengerti. Jadi setelah Jumat atau sebelum Jumat? Karena pada waktu kita datang di Masjidil Haram itu hari Jumat, bapak-bapak sudah mau sholat Jumat. Jadi kita ibu-ibu ini bagaimana kita punya cara ini? Apakah yang saya pertanyakan Pak Ustaz, apakah sebelum sholat Jumat atau sesudah kita laksanakan bagi kita ini ibu-ibu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang abu-abu, silakan tabe mic-nya di-overkan. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kurnia, mewakili BKMT Kecamatan Abeli. Iya, silakan Bu. Yang saya ingin tanyakan masalah zakat fitrah. Sekarang itu Pak Ustadz, di mana-mana pasti ada amil zakat. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan masalah kita punya zakat fitrah, apakah kita boleh kasih secara langsung atau kita melalui amil zakat, dan bagaimana pahalanya kita kasih secara langsung dan kita melalui amil zakat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 11 Ramadan, Ibu sudah pikirkan zakat fitrah. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Silakan dari Keping lagi, Ping. Iya. Silakan Bu, kita berdiri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yonan dari BKMT Kecamatan Wawua. Ibu Yonan, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan masalah keistiqomahan. Bagaimana kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, terutama menjaga mata, telinga, dan mulut. Kaki itu saja Pak Ustaz. Hanya itu saja mungkin. Baik. Betul, kita pemain karate, marah-marah main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup waktu. Kami persilakan Pak Ustaz, 3 pertanyaan lagi. Yang dari pertama, Ibu Siniwati dulu Pak. Bagaimana kita mau sholat luhur ini habis Jumat atau setelah Jumat kalau di Mekah? Yang pertama, kalau di Mekah terdengar suara azan untuk sholat Jumat, maka perempuan yang datang juga ke Masjidil Haram laksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat tidak perlu sholat duhur. Itu bisa bilang begitu tadi Bu. Salat Jumat juga. Salat Jumat juga. Jadi pahalanya Ustaz, pahalanya sama dengan laki-laki yang salat Jumat. Jadi tidak perlu kita salat zuhur lagi. Salat Jumat di Masjidil Haram, besar pahalanya salat Jumat. Kalau di Indonesia, bagaimana Ustaz, terdengar suara azan, ada masjid yang mengumandangkan azan karena dia 2 kali azan. Azan pertama belum masuk waktu sholat, maka sebaiknya sholatnya itu kalau selesai orang sholat Jumat, sebaiknya kalau ibu-ibu datang ke masjid boleh. Kalau ibu-ibu datang ke masjid boleh dan sholatnya sholat Jumat. Sholat Jumat? Iya. Tapi sunnah atau wajib Pak? Dia bukan wajib, dia sunnah. Jadi harus yang wajib itu laki-laki. Harus zuhur. Harusnya yang wajibnya itu zuhur. Tapi kalau dia datang ke masjid
masjid, maka laksanakan sholat Jumat. Tapi itu sunnah. Itu sunnah. Yang wajib itu laki-laki. Wajib luhur juga. Wajibnya luhur. Yang wajib itu untuk sholat Jumat laki-laki. Tapi kalau perempuan sudah laksanakan Jumat tidak perlu laksanakan zuhur, Bu. Oh begitu. Tidak boleh. Biar di tanah Indonesia, suci, Pak. Iya, karena yang wajib, yang seharusnya, jadi dia sholatnya itu sholatnya zuhur yang wajib. Tapi kalau dia datang untuk laksanakan salat Jumat, maka sudah terpenuhi itu zuhurnya. Di Indonesia boleh? Di Indonesia juga begitu. Okay. Di Indonesia, cuma kita di Indonesia itu tidak diadakan, jarang orang yang seperti itu kecuali ibu-ibu di kampung-kampung. Kecuali ibu-ibu di kampung-kampung. Oh, ada ya di kampung begitu ya? Oh, iya. Baik. Jadi yang wajib memang laki-laki. Apalagi kalau mau Ramadan begini, Pak, ibu-ibu bisa datang ya? Ibu-ibu bisa datang tapi Jumat. yang dianjurkan sebenarnya laki-laki. Laki-laki ya? Iya. Baik, yang dianjurkan yang wajibnya laki-laki. Baik, tapi kemudian ibu-ibu boleh. Zakat, Pak, bagaimana ini? Yang kedua, bayar langsung atau melalui amil, Pak? Yang kedua, zakat. Apakah saya harus bayar langsung atau melalui amil zakat fitrah? Kalau zakat fitrah, kita punya amil zakat, Bu. Tapi apakah boleh? Kalau ditanyakan boleh, boleh. Tapi anjurannya itu melalui amil zakat yang tahu yang mana yang berhak menerima zakat. Itu. Jadi kalau dikatakan apakah boleh, Ustadz, ini saya lihat keluargaku, sepupuku, dia miskin sekali, susah makan makanan, beras susah. Bolehkah saya zakat fitrah saya? Boleh. Boleh, Bu. Boleh kalau ditanyakan bolehnya. Tetapi kalau kita mencari manfaat yang lebih besar, yang lebih tahu, maka kita serahkan ke amil zakat. Supaya jangan double-double. Jangan double-double. Ada yang double. Amil zakat kan dia sudah tahu ini anunya yang mustahik. Yang mustahik, apalagi bidang zakat ini banyak. Ada Basnas, ada inisiatif zakat, ada macam-macam ya. Jadi Basnas yang secara umum terkumpul di situ nanti dibagikan. Ataukah biasanya masjid-masjid itu buat amil zakat masing-masing. Satu kelurahan ini berapa titik? Iya, satu kelurahan berapa titik amil ya. zakat itu. Iya. Baik, kemudian ke Bu Yonan, Pak Ustaz, tentang keistiqomahan, bagaimana supaya ibu ini lebih istiqomah dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, kita tanamkan dalam hati, Bu, bahwa kita sedang berada di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kalau kita berada di bulan Ramadan, maka kita selalu menganggap diri kita sedang beribadah. Karena bulan Ramadan bulan yang berbeda dari bulan-bulan yang lain. Yang kedua, kita minta doa kepada Allah untuk diberikan istiqomah. Mintanya sama Allah. Minta sama, ya Allah, berikanlah kepada aku sikap atau perilaku istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kenapa Nabi suruh anjurkan baca ini setiap sudah sholat? Agar supaya kita dibantu oleh Allah tetap istiqamah. Apa arti doa itu? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, bantu saya untuk melakukan amalan ibadah yang terbaik untukmu. Itu. Ini doa yang paling bagus. Sesungguhnya doa untuk istiqomah juga. Istiqomah itu tadi ini supaya istiqomah, karena kita minta bantu. Kalau bukan Allah yang bantu kita, tidak bisa kita istiqomah. Karena istiqomah menjaga mata. Istiqomah menjaga mata, telinga. Tapi mulut. Ada orang yang memang senantiasa istiqomah karena istrinya namanya istiqomah. Ada orang yang selalu jaga istiqomah ya. Baik, langsung kesimpulan Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama, jangan biarkan bulan Ramadan itu berlalu tanpa amalan ibadah terbaik. Itu yang pertama. Buatlah satu ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain, cukup kita sendiri yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kelihatan bahwa seseorang itu ikhlas ketika dia sendiri dengan Allah yang paling tahu amal ibadahnya. Yang ketiga, kita mumpung masih hidup, berada di bulan Ramadan,
bulan yang terbaik, bulan suci. Maka anggaplah ini Ramadan terakhir kita, sehingga ketika kita melakukan suatu amalan, kita akan melakukan amalan terbaik karena kita merasa ini adalah yang terakhir buat kita. Ketika sesuatu kita laksanakan dan kita menganggap ini yang terakhir, maka kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah, makasih banyak Pak Ustaz, terima kasih banyak ibu-ibu. Dan pemirsa Sultra TV, kita akhiri jumpa kita dalam program acara Syiar Ramadan hari ini di 11 Ramadan 1444 Hijriah. Dari Rujak Wali Kota Kendari, kami yang bekerja sama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. PKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Pemerintah Kota Kendari, dan Sultra TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Talim, Kendari bergerak, BKMT maju jaya.